Kita kembali di Polresta Surakarta yang sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Sri Hartono di sana. Selamat siang Tono, apa saja informasi yang bisa disampaikan terkait mediasi di sana? Ya, selamat siang. Jadi memang hari ini ada agenda di Solo. Yang pertama terkait sidang tentang dugaan ijazah palsu SMA yang dilakukan oleh Taufik yang merupakan salah satu pengacara Solo terhadap melakukan ijazahnya Jokowi yang saat ini merupakan agenda untuk mediasi. Sementara saat ini saya berada di Polresta Surakarta di mana tadi beberapa waktu yang lalu ada beberapa relawan Jokowi yang mereka tergabung dalam alap-alap Jokowi yang sudah melaporkan sejumlah orang ke Polresta Surakarta karena adanya dugaan penghasutan seperti itu. Jadi dengan adanya isu ijazah palsu ini membuat para relawan ini merasa gerah dan mereka akhirnya melaporkan ke Polresta Surakarta beberapa nama. Antara lain ada Roy Suryo yang dilaporkan karena diduga melakukan penghasutan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tidak hanya di Solo, untuk pengakuan relawan Jokowi ini, alap-alap Jokowi juga melakukan sejumlah laporan ke polisi terkait beberapa nama yang saat ini diduga menyebarkan isu ijazah palsu di sejumlah tempat antara lain di Yogyakarta dan di beberapa tempat lainnya dengan tujuan sama, yaitu ingin membuat kegaduhan atau isu ijazah palsu ini segera berakhir dengan melaporkan beberapa nama-nama yang dianggap sebagai penghasut atau penyebar isu ijazah palsu ini lagi. Baik Tono, tadi Anda menyebut ada pihak relawan yang sudah tiba di sana. Bagaimana situasi terkini di Polresta Surakarta? Apakah ada pengamanan khusus ataupun kehadiran massa terkait kasus tudingan ijazah palsu ini? Ya, saat ini para alap-alap Jokowi ini sedang berada di ruangan kami profil untuk melakukan proses pelaporan dan serta memberikan sejumlah bukti-bukti kepada petugas. Dari Polresta Surakarta sendiri tidak melakukan pengamanan khusus atau memberikan pengamanan kepada mereka ataupun di mereka sendiri karena ini adalah hanya laporan biasa yang ditanggapi atau dilayani di Polresta Surakarta ini. Memang tadi ada beberapa simulasi pengamanan, tapi itu terkait dengan aksi unjuk rasa yang kemungkinan terjadi pada tanggal 1 atau hari buruh nanti. Sehingga khusus untuk pelaporan terkait isu penyebaran ijazah palsu terhadap sejumlah tokoh, salah satunya Roy Suryo ini memang tidak terlalu dianggap serius dengan pengadaan atau pengamanan yang ketat di Mapolresta Surakarta ini. Baik Tono, terkait dengan proses hukum hingga saat ini, bagaimana perkembangan laporan tudingan ijazah palsu sejauh ini? Apakah sudah masuk ke tahap tertentu? Ya, memang kalau ijazah palsu sendiri yang dipersoalkan di Solo ini, yang dimana Taufik ini melaporkan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Jokowi, bukan ijazah UGM, namun ijazah SMA 6 yang dimana Taufik berkeyakinan bahwa pada saat Jokowi lulus itu adalah SMPP, sehingga ini dianggap sebuah pemalsuan dokumen seperti itu. Dan tidak hanya Jokowi Widodo saja yang dilaporkan terkait atau ijazah SMA ini, ada juga SMA 6 sendiri yang diduga melakukan penipuan dengan menerbitkan ijazah SMA 6. Sementara di saat itu menurut pengakuan Taufik sendiri itu adalah SMPP, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Sehingga jika Jokowi pada lulus pada tahun 79 dengan menggunakan ijazah stempel SMA 6 itu dianggap sebuah kebohongan. Karena SMPP ini baru berubah menjadi SMA 6 itu pada tahun 1985. Selain SMA 6 dan Jokowi juga KPU dianggap juga melakukan penyesatan informasi karena Jokowi tidak memiliki ijazah SMA 6 dan juga pihak UGM yang juga dilaporkan dalam kasus ini dituntut karena dianggap lalai dalam memberikan atau menerima Jokowi sebagai mahasiswa di UGM. Seperti itu, Maggie. Baik Tono, apakah Anda juga mendapatkan informasi ataupun tanggapan dari pihak kepolisian? Apakah ada pernyataan resmi dari pihak Polresta Surakarta terkait sikap mereka atas kasus ini? Sejauh ini merupakan laporan pertama begitu terkait Roy Suryo dan kawan-kawan, dan ini masih dalam proses pemeriksaan di ruang kami seperti ini. Jadi untuk informasi
resmi dari kepolisian khususnya Polresta Surakarta memang belum keluar karena saat ini juga masih dalam proses pemeriksaan. Sementara juga dari pihak alap-alap Jokowi sendiri yang merupakan pelapor juga belum keluar dari ruangan, sehingga saat ini hanya yang bisa kami sambungkan sejumlah orang yang mengatasnamakan alap-alap Jokowi atau relawan Jokowi ini melaporkan sejumlah nama, salah satunya Roy Suryo, karena dianggap melakukan penghasutan dengan isu jasa palsu, dan saat ini sedang proses pemeriksaan di ruang Kanit Reskrim seperti itu, Maggie. Baik, Tono. Tadi Anda juga menyebut ada beberapa relawan yang sudah hadir di lokasi. Apakah semua masyarakat ataupun rakyat yang hadir untuk mendukung Joko Widodo atau ada pihak yang kritis? Sejauh ini yang datang ke Mapolres Surakarta hanya mereka yang merupakan relawan Jokowi yang tergabung dalam alap-alap Jokowi, dan mereka juga mengaku bahwa hari ini bukan hanya di Polres Solo saja, namun di beberapa wilayah termasuk juga di Yogyakarta mereka juga melaporkan hal yang sama, melaporkan orang yang sama, yaitu Roy Suryo CS ke kepolisian karena dianggap menghasut. Sementara dari masyarakat Solo sendiri atau dari masyarakat Solo lain, dari relawan ini memang belum terlihat antara yang pro dan kontra terkait pelaporan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Baik, tentunya kami juga ingin mengetahui terkait dengan tanggapan dari pihak keluarga ataupun lingkungan pendidikan, karena memang Surakarta ini sebagai daerah asal Joko Widodo. Adakah respons dari pihak sekolah ataupun universitas yang terkait dengan tudingan ini? Beberapa waktu yang lalu, Kepala Sekolah dari SMA Negeri 6, Sumarto, memang sempat mengatakan bahwa apa yang ditudingkan oleh topik terkait jasa palsu SMA Jokowi ini salah alamat, karena memang sejak tahun 79 itu memang SMPT itu sudah berubah menjadi SMA 6, sehingga ketika Jokowi lulus itu sudah menyandang ijazah SMA 6. Jadi hal ini sebenarnya sudah dibantah, namun karena ini tidak masuk ke proses persidangan, sehingga dari pihak sekolah pun akan memberikan bukti atau memberikan kesaksian di persidangan nanti bahwa apa yang ditudingkan dari warga Solo ini terhadap keaslian ijazah SMA 6 Jokowi ini tidak terbukti. Sementara saat ini juga Jokowi sendiri yang saat ini berada di Jakarta itu juga melaporkan sejumlah nama ke Polda Metro Jaya terkait penghasutan terhadap dirinya terkait dengan dugaan ijazah palsu, khususnya UGM seperti itu. Baik, Tono, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi dari pemeriksaan lanjutan? Apakah kepolisian juga sudah menjadwalkan pemanggilan saksi ataupun klarifikasi tambahan dalam waktu dekat? Ya, karena saat ini masih dalam proses pemeriksaan di ruang Kanit, memang kami belum bisa memberikan informasi lanjut apakah laporan dari alap-alap ini akan ditindaklanjuti hanya atau nantinya juga akan memeriksa sejumlah saksi-saksi termasuk saksi terlapor, demikian si Roy Suryo CS ini. Namun bisa kami simpulkan bahwa siapapun hari ini atau siapapun yang melaporkan peristiwa atau melaporkan ke Polresta Surakarta, hal ini akan ditanggapi serius terkait nanti apakah akan kita tindak lanjuti dengan memanggil sejumlah saksi. Itu nanti kita menunggu hasil dari pemeriksaan yang saat ini sedang berlangsung di ruang Kanit Reskrim seperti itu. Baik, Tono, terkait dengan situasi di sana dan juga keamanan, apakah aparat kepolisian di Surakarta telah menyiapkan pengamanan tambahan untuk mengantisipasi potensi kerumunan? Sejauh ini belum terlihat, khususnya untuk pengamanan terkait laporan terhadap penghasut atau mungkin dugaan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ini, atau laporan terkait pengamanan terkait sidang ijazah palsu yang ditujukan kepada Joko Widodo. Namun memang untuk beberapa hari terakhir ini Polresta Surakarta menyiagakan sejumlah personelnya, tapi ini untuk mengantisipasi adanya aksi demonstran yang kemungkinan terjadi pada hari buruh nanti pada 1 Mei. Namun khusus untuk persoalan sidang ijazah palsu ataupun laporan terkait ijazah palsu yang ditujukan terhadap Joko ini tidak ada pengamanan khusus seperti itu. Baik, terkait dengan proses hukum ini, apakah pihak pelapor juga sudah menyerahkan dokumen ataupun bukti-bukti pendukung
terkait tudingan ijazah palsu ini, Tono? Ya, memang tadi beberapa dari relawan ini sebelum memasuki atau sebelum diperiksa memang sempat ngobrol dengan sejumlah wartawan. Memang mereka membawa satu map itu berisi bukti-bukti terkait dugaan ujaran kebencian dan hasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini. Namun kami belum bisa atau tidak ditunjukkan isi dokumen tersebut karena ini akan diserahkan kepada penyidik penyidik seperti itu, dan nantinya mungkin setelah ini juga kami akan berpikir Roy Suryo ini dan siapa saja yang dilaporkan selain Roy Suryo, karena memang menurut pengakuan para pelapor ini Roy Suryo CS ini dianggap sudah terlalu berlebihan dalam hal menghasut atau memberikan berita yang tidak benar di seluruh platform media, dan ini sangat merugikan pihak khususnya relawan Jokowi yang selama ini mendukung setiap kegiatan Presiden Joko Widodo. Baik, kami akan terus memantau perkembangan di Polresta Surakarta. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Sri Hartono yang sudah melaporkan. Selamat bertugas kembali.